Oke, kita lanjut lagi karena tadi ada simulasi gempa ya, kepotong videonya gua. Nah, tadi kan gua bilang orang tua itu jangan menganggap bahwa anak lakinya itu kalau udah nikah wajib gitu ya ngasih kemana ke ibunya semua, apalagi gajinya gitu ya. Ingat loh, kamu mau nggak suami kamu itu, nih ya, kita kan jadi ibu nih, kita kan punya suami dong. Sebelum jadi ibu kita punya suami. Mau nggak suami kita juga harus setor semua gaji suami kita ke mertua kita? Kita terima nggak? Nggak mau kan? Jangan kayak begitu ke anak kita ya. Jadi apa yang kita nggak mau jangan begitu ke anak mantu kita ya. Itu malah bikin jadi rusak hubungan antara mertua sama menantu. Nggak boleh ya, karena anak kita udah punya kewajiban sendiri ke istri dan anak-anaknya. Kita itu bukan tanggung jawab anak ya, tapi kalau anak itu tanggung jawab kita sebagai orang tua, karena kita yang bikin mereka ada. Tapi kalau orang tua bukan tanggung jawab anak. Anak itu ya bantu kita sebisanya mereka aja ya. Itu harus diingat. Nah, kenapa gue bilang itu penting banget kita harus ke orang tua ya, apalagi ibu. Karena yang gue rasain, karena gue dari kecil selalu gue mikirnya buat mami dan mami gue manggil ibu gue mami ya. Gue ada uang dikit, gue bayarin utang ibu gue. Gue ada uang dikit, gue beliin ibu gue suka apa. Gue ada uang dikit, gue kasih ke dia gitu. Walaupun dia suka nggak enak ngomongnya ke gue bayar utang atau ngasih nih gitu ya. Kadang ibu gue ngomongnya kayak gitu. Kata gue ya ngasih lah, utang malah lagi, kata gue gitu kan. Pokoknya gue duluin ibu gue. Gue niat belanja apa pasti gue inget sama ibu gue. Gue makan apa pasti gue inget sama ibu gue. Jujur, gue habis ibu gue baru anak-anak gue dan baru diri gue. Buat diri gue sendiri itu gue paling terakhir naroknya. Jadi yang nomor 1 ibu gue, nomor 2 anak gue. Kebenaran gue selama ini selalu jadi single parent ya. Jadi gue nggak tergantung dengan laki-laki. Maaf ya kalau laki-laki kalian mau mikir gue cewek matre atau gimana. Maaf, gue sombong di situ karena gue bisa nyari duit sendiri. Maaf kata ya gitu. Gue udah biasa mikir sendiri. Gue udah biasa, soalnya gue udah ngejanda lama banget. Gue ngejanda tuh kayak gitu. Nah, kakak gue pernah nanya ke gue. Jadi dari tahun 2008 ini sampai 2018-19 ya, sejak gua 2019 gua kan udah masuk ke Taiwan, kerja ke Taiwan. Itu kehidupan gua hancur sehancur-hancurnya. Yang namanya gua makan cuman sama garam atau pakai masako doang ya, nasi sekepel. Yang namanya gua nggak punya duit sama sekali. Yang namanya gue harus tebelin muka, minjem sana sini buat makan sama ongkos anak gue, segala macem. Yang namanya gue disakitin sama laki-laki, dibohongin terus gitu ya, ditipu mulu sama laki-laki. Ya pokoknya berantakan lah hidup gue dari tahun 2008 sampai 2019 itu gue struggle banget lah hidup gue ya. Kakak gue tuh sempet nanya, yang paling gede nanya, "Nat, gue heran sama lu. Gue perhatiin kok lu kan kerja juga cuman mijit. Lu kerja cuman mijit yang gak tiap hari kan. Tapi kok ada aja duitnya. Ada aja yang ngasih. Tahu-tahu datanglah dari masjid gitu kan. Bu, ini ada apa untuk janda gitu kan. Untuk janda sama anak yatim. Ya maksudnya dapat sembako, tapi ada amplopnya juga. Amplopnya ini gue suka dilebihin dari yang lain. Itu alhamdulillahnya gue. Gue nggak tahu kalau ada pembagian itu dapat. Tahu-tahu mijit
ada yang ngasih lebih, kadang-kadang ngasih makanan gitu kan, ngasih kue buat anak-anak, apa minuman segala macam. Abang gua tuh sampai bingung, kenapa gua ada aja rezekinya. Makanya gua bilang rezeki di sini relatif, nggak bisa dibilang gede kecil, harus banyak harus dikit, enggak. Dan nggak melulu harus soal duit rezeki tuh ya. Gua dikasih sehat, gua bisa napas tiap hari, nggak perlu pakai tabung oksigen, itu juga udah, nafas itu suatu hal yang mahal ya, udah sangat istimewa banget dikasih bebas napas tuh, bisa hidup ngeliat dunia semesta ini juga udah ya. Kalau gue pikir-pikir ya mungkin karena gue selama ini tuh selalu ngeduluin ibu gue, walaupun ibu gue kayak begitu ke gue, nggak terlalu peduli sama gue, nggak terlalu merhatiin gue gimana nggak pernah manjain gue segala macem, gue suka dibedain dari kecil, tapi gue tetap sayang sama dia. Sekesal-kesalnya gue tetap sayang sama ibu gue gitu loh. Sekesal-kesalnya gue sama bapak gue masih mikir mau jelek mau bagus itu orang tua gue, tanpa mereka gue nggak ada di dunia gitu kan. Jadi ya tetap gue baik sama mereka, gue tetap perhatiin mereka, ya gue ngasih sebisa gue, semampu gue, apapun itu, bisa tenaga, bisa nasihat, bisa semangat ya. Kalau uang kalau ada ya kan, apa aja, tenaga gitu kan, perhatian, kasih sayang, itu kan yang kita bisa kasih ke orang tua ya, seperti itu. Nah jadinya saat kakak gue nanya kayak begitu tuh gue cuman diem aja, gue cuman senyum aja, karena kalau gue jawab pun yang ada ntar kakak gue jadi nyerocos ngomong yang aneh-aneh, yang suka nggak enak gitu loh jadinya, karena mungkin dia ngerasa dia paling gede, dia nggak terima, dia ngerasa dia paling pintar, paling tahu. Gue kan anak bontot ya, anak bungsu, jadi gue cuma senyum aja, ya nggak tahu, gue bilang ujung-ujungnya kayak gitu. Padahal gue pengen bilang gitu kan, terus bagaimana juga dengan hubungan kita dengan Tuhannya kita, dengan Sang Penciptanya kita, itu kan juga mempengaruhi rezeki kita gimana-gimananya. Nah jadi sangat penting untuk kita, khususnya anak perempuan, cobalah dengarkan nasihat ibumu, karena ibu itu punya feeling yang kuat, mana pasangan yang baik, mana yang enggak, mana pekerjaan yang baik dan tidak untuk kalian. Jadi tolonglah jangan, boleh kalian ngelawan orang tua kalian kalau kalian nggak sependapat. Kalau gue sih boleh-boleh aja ya, anak gue mengeluarkan pendapatnya, gue sih nggak masalah gitu loh. Gue seneng kalau anak gue mengeluarkan pendapatnya, kita berdebat nggak apa-apa gitu loh. Gue seneng kalau kita bisa berdebat juga, tapi maksudnya jangan sampai teriak-teriakan sampai wah gitu kan, yang sampai kata-kata kasar gimana, gue juga nggak mau kayak gitu. Tapi setidak-tidaknya tolonglah, apa yang diomongin sama ibu bapak lu saat lu udah tenang, mungkin saat lu dengerin lu nggak terima, nggak masuk ke otak lu, nggak masuk ke hati lu, nggak masuk ke akal lu. Tapi coba deh saat lu ntar malam ya, sebelum tidur, coba lu renungin lagi, lu pikirin lagi. Kalau masih nggak bisa juga, lu coba ngomong sama temen deket lu, kemarin orang tua gue bilang kayak gini, menurut lu gimana? Gue sih nggak suka gini, misalnya gitu ya. Tanya pendapat orang lain gitu kan. Jadi tapi bukan untuk mencari pembenaran apa yang kita mau ya, bukan ya, kita nyari pendapat untuk jadi bahan pertimbangan, seperti itu. Jadinya ya tolonglah anak-anak cewek ini